Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah salat maghrib, para santri Islamic Center Al-Maun, Panti Tunas Melati PDM Kota Pontianak, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada kiai terbaik kita, guru terbaik kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, segenap sahabat beliau dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Dan semoga Allah SWT menurunkan ilmunya melalui kitab yang akan kita bacakan, yaitu Syarh Usuli As-Salasati yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razili hafizahullah ta'ala. Qala al-mu'allifu wa dalilu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Qala asy-syarih, berkata pensarah kitab ini Syekh Abdul Aziz Ar-Razili, lamma hakama al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ala ta'allumi hadhihi al-umuri bil wujubi faqad dhahaba yastadillu ala dhalika. Hadhihi suratu hiya ad-dalilu ala al-masaili al-arba'ati allati dzakaraha al-mu'allif rahimahullah wa annahu yajibu 'ala al-insani an yata'allamaha wa ya'mala biha wa yad'uwa ilaiha wa yusbira 'alaiha. Ketika penulis menghukumi amalan mencari ilmu itu wajib, sungguh beliau berargumentasi, beliau membawakan dalil. Surat wal asri inilah dalil 4 masalah yang disebutkan penulis rahimahullah ta'ala. Sungguh menjadi kewajiban bagi setiap muslim, yaitu belajar ilmu agama, mempraktekannya, mendakwahkannya, dan bersabar atas segala gangguan. Fi hadhihi al-ayati yuqsimullahu bil asri. Faqala subhanahu wa ta'ala wal asri al-wawu wawul qasmi wal qasmu li ta'kidi. Di dalam surat Al-Asri ini Allah telah bersumpah dengan Al-Asri. Wal-Asri ada 2 kata di situ, wa dan Al-Asri. Huruf wawu di situ adalah huruf wawu qasam atau wawu sumpah. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surat Al-Asri dengan sumpah
Tujuannya untuk memberikan takkidin, memberikan stressing, memberikan penegasan. Apa yang disampaikan itu sesuatu yang maha urgent, yang maha penting, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta waktu, bersumpah dengan ciptaannya. Al-Asri di dalam surat tersebut artinya adalah waktu. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Al-Asri itu maknanya apa? Waktu. Bahasa Inggrisnya apa waktu? Time. Time is money. Itu orang Barat. Kalau orang Islam, time is praying. Waktu adalah ibadah. Li'annahu mahalul jawari, sungguh waktu itu adalah dimensi. Bahasa kerennya apa waktu itu? Dimensi, tempat berlalunya kejadian-kejadian. Sesuatu dikatakan telah selesai, sedang selesai, atau akan terjadi karena kejadian itu ada di dalam waktu. Seperti tempat, sulit untuk dibayangkan ya. Kita lahir karena di waktu yang telah lewat, berlalu, telah selesai. Apa mungkin lahir lagi? Gak mungkin kan lahir lagi? Kecuali pemahaman orang yang sesat. Katanya manusia itu bisa lahir kembali, reinkarnasi. Itu ajarannya sesat. Gak ada dalam Islam. Iya kalau keluarnya dari manusia, kalau keluarnya dari hewan, lebih sesat lagi. Reinkarnasi keluar dari kambing, dari kambing dong. Ya, ajaran seperti itu nggak ada ya. Waktu adalah dimensi atau tempat untuk mendapatkan pahala, kebaikan, reward. Ya. Dan juga waktu bisa menjadi tempat terkumpulnya dosa dan keburukan. Gak ada waktu itu isinya nol, gak ada. Cuma ada dua, kebaikan atau keburukan. Ini keyakinan orang Islam. Tidurnya orang Islam itu bisa jadi ibadah kalau sebelum dia tidur dia mengikuti sunnah Rasul, berwudu, membaca doa sebelum tidur, membaca surat Al-Mulk, dihayati maknanya, diamalkan, itu bisa mencegah siksa kubur. Silahkan dihafalkan surat Al-Mulk. Belum hafal dibaca terus, setiap hari baca minimal ya sebanyak ayatnya, nanti hafal sendiri. Kalau perlu subuh rakaat pertama surat Al-Mulk, ya, dibiasakan. Nggak apa-apa, sekali-kali ya, seminggu sekali kalau nggak kuat. Waktu adalah tempat beramal, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, ini bahasa Arab ya,
ada namanya huruf sumpah. Ada 3 unsur. Nah ini bagus untuk dicatat ini. Jadi ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu ada 3 unsur. Yang pertama huruf sumpah. Huruf sumpah. Yang kedua, dengan apa Allah bersumpah? Bahasa Arabnya al-muqsamu bihi. Al-muqsamu bihi. Allah bersumpah dengan waktu. Nah, waktu dalam bahasa Arab adalah al-muqsamu bihi. Kemudian yang ketiga, yang terkena sasaran sumpah siapa? Ayat berikutnya, innal insana, sesungguhnya manusia. Bahasa Arabnya yang terkena sumpah al-muqsamu. Kalau tadi al-muqsamu bihi, kalau ini al-muqsamu alaihi. Ya, jadi dalam sumpah itu ada 3 alat sumpah. Apa di situ? Huruf wawu. Dengan apa Allah bersumpah? Dengan waktu. Namanya al-muqsamu bihi. Terhadap apa Allah bersumpah? Terhadap manusia. Bahasa Arabnya apa? Al-muqsamu alaihi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Di dalam ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin, juga disebutkan 2 penegasan, yaitu dengan kata inna. Penegasan yang berikutnya huruf lam fathah pada kata la fi khusrin. Benar-benar fi khusrin, dalam kerugian. Sehingga 2 ayat berturut-turut, wal asri innal insana lafi khusrin, mengandung 3 stressing, 3 penegasan. Penegasan bahasa Arabnya apa tadi? Ada yang masih ingat? 3 takkid atau taukid boleh. Ya. Kemudian ini masih penjelasan dalam sisi bahasa Arab. Huruf alif lam al-insana. Alif lam apa namanya? Omalia apa samsia? Samsia atau omalia? As-samsiyah, lamnya nggak dibaca. Al-qamariyah, lamnya dibaca. Al-insan, lamnya dibaca nggak? Dibaca. Berarti alif lam? Alif lam apa? Mesti nggak paham? As-samsiyah, lamnya nggak dibaca. Al-qamariyah, lamnya dibaca. Al-insan, berarti alif lam apa? Qamariyah, lamnya dibaca. Ya. Alif lam di dalam kata al-insana maksudnya adalah alif lam lil jinsi. Maknanya semua jenis manusia yang beriman, yang merasa beriman, atau yang kafir, laki, perempuan, kaya, miskin, sehat, sakit, semua yang manusia.
itu akan rugi. Wal alif wal lam fil insan li jinsi ay jinsul insan fi khasaratin wa fi halakin. Jadi semua manusia atau boleh dikatakan mayoritas, kebanyakan, pada umumnya, kebanyakan bahasa Melayunya sama atau kebanyakan? Sama bahasa Melayunya, bahasa Melayunya sama. Apa? Yang keras? Bongo. Itu bahasa modern. Blongo, iya. Blongo keras saya. Saya sudah 16 tahun di Pontianak, kau baru tahu ya? Blongo. Kebanyakan? Ya. Bukan lebih kan? Blongo, bukan lebih bukan? Beda lagi? Saya nggak paham terus terang itu. Ya, kebanyakan pada umumnya mayoritas manusia itu rugi dan binasa. Ini penafsiran dari Imam Al-Baghawi. Bisa dilihat dalam kitab Tafsir Al-Baghawi juz yang ke-8 nomor halamannya 520. Dan juga Tafsir Ibnu Katsir 8/480. Fa'aqsamallahu subhanahu wa ta'ala ala hadzal amri wa huwa as-sadiqu wa illam yuqsim walakin litakidil maqami. Allah adalah zat yang maha benar. Allah tidak mungkin berdusta. Berdusta bahasa apa artinya Pak ya? Buat. Kalau merampok ada beda lagi. Merampok. Sama. Sama ya. Ya. Allah tidak mungkin merampok. Berat? Allah tidak mungkin dusta. Allah tidak mungkin bual. Ya. Karena Allah itu as-shadiqu. Allah maha jujur. Wa illam yuqsim, walaupun Allah tidak bersumpah, beda dengan kita. Coba kalau bersumpah, kamu katanya nggak nyuri. Ketika suruh bersumpah dia nggak berani. Oh, berarti kamu mencuri. Berapa? Demi Allah saya tidak mencuri. Ya. Kalau dia udah sumpah, udah. Nah itu makhluk. Supaya orang percaya kita bersumpah. Allah meskipun tidak bersumpah, Allah itu tidak pernah dusta, tidak pernah bual, tidak pernah pelin-pelan. Ya. Allah mengucapkan wal asri, didengar malaikat Jibril, dihafal oleh Rasulullah, dihafal oleh jutaan manusia setelah Rasulullah, dalam rangka untuk menegaskan kalau waktu itu sesuatu yang maha penting. Qala asy-syaikhu as-Sa'di rahimahullahu ta'ala wal khasaru maratibu muta'addidatun wa mutafawitatun. Qad yakunu khasaran mutlaqan. Berkata Imam Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala, seorang ulama yang sudah wafat dari Arab Saudi, kebangkrutan atau kegagalan, kerugian itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Terkadang ada orang yang
ruginya itu semua sisi, mutlak. Dari sisi manapun dia disebut rugi, bangkrut, gagal total, gagal total. Kasihan yang namanya Gatot ya. Gagal total. Kahaliman khasarad dunia wal akhirati, seperti orang yang di dunia dia gagal, di akhirat juga gagal. Di dunia dia miskin, kere, sakit-sakitan, kafir, tidak beriman, di akhirat nyemplung ke dalam neraka. Tahu nyemplung? Apa nyemplung? Masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Itu namanya nyemplung. Apa bahasa Pontianaknya? Nyemplung. Apa? Nyukam. Ya, harusnya yang ngisi kalian ya, yang bisa bahasa Pontianak. Banyak belajar bahasa Arab. Nyemplung ya. Di dunia dia, di tetangga saya itu ada ya, sudahlah ayan, tahu ayan? Penyakit ayan, epilepsi. Kalau nggak minum obat dia ngamuk. Tiap hari itu jalan kaki saja, dari jalan Perdamaian sampai ke Satu Munin. Setelah itu balik lagi. Tiap hari jalan kaki. Kalau ditanya sedikit saja, dikira olo-olo, langsung ngamuk. Kristen, keturunan Chinese, badannya besar ya. Tapi sampai sekarang umurnya mungkin 36. Itu kalau mati bagaimana itu? Ya, wallahu alam ya, karena akalnya setengah. Tapi ada juga orang yang kafir, tetangga saya, miskin, kafir. Ya, tidurnya empet-empetan, ya sempit, kontrak rumah yang sangat kecil, makanya sederhana. Bayangkan kalau dia mati dalam kondisi seperti itu, kan rugi total itu. Di dunia kafir, miskin, makannya apa adanya, tidak bisa makan mewah, tidak bisa sekolah, duitnya nggak ada. Ya, masuk ke gereja juga nggak dibantu, rugi kan? Di akhirat nyemplung ke neraka. Itu namanya rugi total. Sudah kafir sampai akhir hayat, kalau dia kafir maka dunia dan akhirat dia rugi. Ya. Jadi bersyukurlah kita hidup di tempat ini, makan dengan makanan yang layak, bisa sekolah normal, sekolah formal, sampai SMA bahkan sampai kuliah. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita tidak mungkin mendapatkan nikmat itu semua ya. Ini patut untuk kita syukuri. Wa fatahu an-na'imu wastahaqqa al-jarima. Sudah dari dunia dia kafir, miskin, dia kehilangan sekian banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Di akhirat dia layak masuk ke dalam neraka jahim. Wa qad yakunu khasiran min ba'dil wujuhi duna ba'din. Terkadang ada orang yang hanya rugi sebagian. Di dunia mungkin dia miskin harta, tapi dia tidak miskin ilmu. Dia taat, dia soleh, wafat dalam keadaan miskin, tidak apa-apa. Wafat dalam keadaan beriman. Tapi di akhirat dia adalah orang yang paling sukses, masuk ke dalam surga.
Ada juga orang yang di dunia dia kaya, semua fasilitas dia dapatkan, makanan, minuman yang mewah, istri yang cantik, rumah megah, kendaraan yang banyak di dunia. Namun dia mati dalam keadaan membawa kesyirikan, mati dalam keadaan kafir, maka di akhirat dia juga bangkrut. Ya. Namun ada orang yang di dunia dia qanaah, menerima dengan penuh rasa syukur pemberian dari Allah. Dia miskin tapi dia tidak merasa miskin. Dia kaya tapi tidak sombong. Dia infakkan kekayaannya untuk Islam. Dia mati membawa iman. Di dunia dia sukses, di akhirat juga sukses. Dan kesuksesan itu tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa. Allah itu Maha Adil. Orang miskin sekalipun, kalau kita tahu ilmunya, maka dia termasuk orang yang sukses. Tidak bisa disebut bangkrut, gagal hanya gara-gara dia miskin. Kalau tahu ilmunya. Walihada amma Allahu khasara li kulli insanin illa man intasafa bi arba'i sifatin. Oleh sebab itu Allah SWT mengungkapkan dengan cara yang umum. Tentu setiap manusia itu pasti rugi, pasti bangkrut, kecuali yang memiliki 4 karakter. 4 apa? Karakter. 4 sifat. 4 personalitas. 4 kepribadian, 4 perilaku, 4 tabiat. Dengan dia berlatih mengasah dirinya, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tabiat. Apa yang terbiasa di panti, ketika keluar dari panti masih melekat. Biasa rajin jamaah ke masjid, keluar dari panti juga masih rajin. Nah, berarti sudah melekat gitu. Biasa di panti menjauhi perbuatan yang haram ataupun yang makruh, keluar dari panti juga masih sama kebiasaannya. Tidak minum minuman yang haram, tidak merokok. Di panti soleh dia, dari luar saya lihat dia merokok. Ketemu saya, rokoknya disembunyikan ke belakang. Nah, berarti itu belum melekat itu. Ya, ada itu. Ya, di panti soleh, nggak berani merokok. Ketika di luar merokok dia, kawan sembunyikan ke belakang. Yes. Wahia qauluhu subhanahu wa ta'ala, 4 personalitas tersebut ada di dalam ayat, ada dalam firman Allah Ta'ala, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yaitu kecuali orang yang beriman, 1, wa amilus solihat, beramal soleh, 2, wa tawassaw bil haqqi, berwasiat dalam kebenaran, 3, yang keempat, wa tawassaw bis sabri, berwasiat dalam kesabaran. Mereka yang punya 4 personalitas ini, 4 sifat ini, fahaulai hum ar-rabihuna. 4 orang ini disebut ar-rabihun, orang yang sukses. Di sini sama sekali Allah tidak menyebutkan ukuran kekayaan, bukan. Ukuran ketampanan juga bukan. Ukuran punya pasangan atau tidak, bukan. Allah hanya menyebut beriman,
beramal, berdakwah, dan sabar. 4 ini. Dan 4-4-nya ini bisa jadi dimiliki oleh orang yang miskin harta. Bisa jadi dimiliki oleh orang yang wajahnya tidak rupawan. Allah itu Maha Adil. Allah bisa memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, asal bersungguh-sungguh. Orang inilah yang dikecualikan oleh Allah, yang dikeluarkan oleh Allah dari kerugian. Istasnahum Allahu minal husran. Allah kecualikan dari kerugian, dari kegagalan, dari kebangkrutan, dari kebinasaan, dari kemalangan, dari kesepian, dari penderitaan. Ya, orang yang berdakwah tak mungkin kesepian. Dan orang yang berdakwah pasti dia menghadapi manusia. Masa berdakwah sendirian? Ya, tak mungkin. Tak mungkin kesepian. Di dunia dia tidak kesepian, apalagi di akhirat. Jadi orang yang sukses memiliki 4 sifat ini, nanti di surga dia minimal memiliki 2 istri, paling sedikit 2 istri. Walaupun di dunia mungkin gak laku, sampai mati belum dapat istri, gak laku, gak apa-apa. Yang penting punya 4 sifat ini. Nanti di akhirat istrinya minimal berapa? 2. Ya. Tidak akan kesepian, mustahil kesepian. Ya, dikelilingi bidadari-bidadari cantik. Ya. Lebih cantik dari supermodel. Lebih cantik dari Miss Universe. Ya. Abang nona pangeran tidak ada apanya. Tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan, tidak perlu kerja, makan dan minum mewah, gratis, tinggal di dalam istana, tidak ada toilet, tidak ada kewajiban sholat 5 waktu. Kapan? Di surga. Tidak ada lagi kewajiban sholat 5 waktu. Gak perlu pagi-pagi subuh lagi. Ya, karena sudah sukses. Tinggal senang-senang saja tanpa ada kebosanan, tanpa ada kejenuhan. Hidupnya bervariatif, dinamis, semua yang diinginkan ketika hidup di dunia, di akhirat atau di surga akan dikabulkan semuanya. Ayat al-imanu as-sadiqu al-mabniu ala ilmin. Keimanan yang disebutkan di dalam surat Al-Asri, iman yang benar itu adalah iman yang dibangun di atas ilmu, yaitu ilmu agama. Iman itu tidak sahih, iman itu tidak sah, bahasa kamusnya tidak valid, tidak pasti, kecuali dengan didahului ilmu agama. Ya, kita meyakini teh hijau itu bisa menyembuhkan kanker karena ada ilmunya. Artikel yang memuat bukti orang sakit kanker sembuh setelah minum ekstrak teh hijau. Kita yakin racun tikus itu menyebabkan kematian tikus karena ada ilmunya, yaitu bukti. Bukti itu bahasa lainnya dalil. Ada berita yang pasti benar dan telah teruji. Ilmu yang dapat menumbuhkan iman adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Karena terbukti tidak dapat dipalsukan. Beda dengan kitab suci lainnya, hampir semuanya bisa dipalsukan. Al-Quran dan hadis Nabi sampai saat ini tidak pernah ada orang yang berhasil
memalsukan. Satu huruf saja dipalsukan pasti ketahuan. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang menghafalkan Al-Quran, tapi kitab selain Islam tidak ada yang hafal dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Itulah hebatnya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kitabnya bisa dihafal miliaran manusia dari zaman Nabi Muhammad sampai umat yang terakhir. Ya, dihafal. Demikian juga hadis Nabi. Para ulama hadis Allah bangkitkan untuk menjaga hadis, sehingga mereka melakukan penelitian mana hadis palsu, mana hadis yang sahih. Itu semua Allah SWT yang menjaga. Karena sudah terjamin pasti benar, maka ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu adalah ilmu yang bisa menumbuhkan keimanan. Ya, Al-Quran hadis kemudian dijelaskan oleh para pewaris Nabi, para ulama, menjadi berbagai macam ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu ibadah, ilmu akhlak, ilmu muamalah dan seterusnya. Ilmu inilah yang menjadi topik atau masalah pertama yang dibahas. Kedua, yaitu mengamalkan ilmu, berakidah, bertauhid, berbuat, bertindak, berakhlak, bermuamalah harus dengan ilmu, yaitu ilmu agama. Kemudian yang ketiga, wassalihatu hiya ada'ul wajibat wal mustahabbat wa tarkul muharramat wal makruhat. Masih yang kedua, ya, beramal dengan ilmu agama, maka orangnya disebut orang yang saleh. Dia beramal dengan ilmu agama, tidak asal-asalan. Perbuatannya namanya perbuatan yang soleh atau kesolehan. Jadi orang yang soleh adalah orang yang melakukan segala yang wajib dan melakukan yang dianjurkan sesuai kemampuan. Kemudian dia meninggalkan yang haram secara keseluruhan dan meninggalkan yang makruh. Jadi kalau STMJ, apa STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Ya, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Itu berarti belum soleh dia. Dia pilih soleh itu minimal, ini minimal ya, melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram. Ya, minimal itu. Syukur-syukur dia menambah melakukan amalan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Kalau dia masih terbiasa melakukan maksiat besar maksudnya, kalau maksiat kecil semua orang pasti melakukan. Maksiat besar dan dia tidak mau bertobat, berarti dia tidak soleh. Umpamanya dia masih berzina terus ya, itu berarti belum soleh. Pacaran terus, ingatkan nggak mau tobat, berarti dia belum soleh, ya kan? Kebiasaan dia, ya hampir tiap minggu dia mabuk, sudah diingatkan dan mau tobat, berarti dia belum soleh. Ya karena dia belum bisa meninggalkan yang haram. Sudah jam berapa? Habis waktunya? Berapa menit lagi? 3 menit. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Oh, tidak ada, sedikit lagi ya. Hadhihi al-masalatu as-salisatu ay da'watu ila Allah bi annaha ad-da'watu ila al-haq. Setelah yang pertama beriman, yang kedua beramal, yang ketiga adalah mengajak manusia kepada Allah, mengajak kepada
kebenaran, bukan mengajak cari pengikut, bukan mengajak atau berdakwah untuk cari duit, cari amplop, bukan. Berdakwah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Dan yang terakhir, wahadihi al-mas'alatul rabi'atu as-sabru ala ma sabaqa minal masaili as-salasi. Bersabar terhadap gangguan ketika dia menuntut ilmu, sehingga dia beriman, ketika dia beramal, dan ketika dia berdakwah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.